السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل tidak berhenti dari perbuatan ini terancam apa? Melupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti orang yang meyakini pendengar Allah itu sama persis dengan pendengar kita. Penglihatan Allah itu sama persis dengan penglihatan kita. Hidupnya Allah itu sama persis dengan hidupnya kita. Dulu ada seorang ulama yang dituduh bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau ini dituduh oleh sekelompok orang, oleh barangkali antum pernah dengar pengembara Muslim. Kalau yang kafir kan siapa itu? Columbus ya, pengembara. Ini pengembara Muslim. Konon beliau ini sampai ke Sumatera di tahun 700-an ya, Hijrah. Nah, orang ini mengatakan, aku sampai ke Masjid Damaskus. Di situ Ibnu Taimiyah berkhutbah. Nah, di dalam khutbahnya, katanya ini ya, di dalam khutbahnya Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun ke langit dunia persis seperti aku turun dari mimbarku ini. Dan kalimat ini tersebar bahkan sampai ke negeri kita. Maka jadilah Syekhul Islam Ibn Taimiyah tertuduh, terfitnah. Padahal kalau melihat kitab-kitab beliau, sangat-sangat tidak mungkin beliau mengatakan seperti itu. Karena beliau manusia, ulama yang sangat hati-hati mensifati Allah. Tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena mensifati Allah, berbicara tentang Allah, tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah sedikit pun, sejengkal pun. Beda ketika berbicara tentang jual beli, berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang haramnya khamr, itu bisa keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin semeter, 2 meter, 5 meter. Apa? Kias. Kias. Kias ini kan ya bukan berdasarkan nas plek persis, namanya juga kias kan, antum tahu kias. Baik kias itu al-aqs atau aulawiyah atau musawah, ada 3 macam kias. Itu kalau kita berbicara tentang khamr.
berbicara tentang jual beli, berbicara tentang munakahah dan seterusnya. Adapun berbicara tentang sifat Allah, tidak boleh ada kias, tidak boleh keluar dari dalil. Kalau Allah mengatakan aku bersemayam di atas arsy, ikuti apa adanya. Kalau Allah mengatakan aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku, ikuti apa adanya. Jangan keluar dari dalil. Ya. Nah, Ibnu Battutah ini menuduh Ibnu Taimiyah mengatakan kalimat seperti itu. Allah turun ke langit dunia sama persis dengan turunku dari mimbarku ini. Dan sekali lagi ini adalah tuduhan. Dan tuduhan ini semakin nyata ketika kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah tidak pernah berkhutbah. Kenapa? Karena tidak diberi wewenang, tidak diberi tempat oleh penguasa. Dan melihat tahunnya dan bulannya, jelas di situ bahwa bulan dan tahun di mana Ibnu Battutah masuk ke Damaskus itu, saat itu Ibnu Taimiyah sedang dipenjara. Kita tahu Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara hampir 7 kali dan meninggal di penjara. Ya. Ada ulama-ulama yang namanya sampai hari ini, apa istilah kita, harum namanya sampai hari ini, sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Hampir-hampir tidak ada kaum muslimin yang menjelek-jelekkan beliau-beliau ini. Ya. Nah, ada ulama-ulama yang namanya tidak harum hari ini. Ya, salah satunya beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan seterusnya. Padahal tidak ada bedanya. Akidahnya, manhajnya, fikihnya, ya fikih dalam hal kecil-kecil tentu ya, antara murid dengan guru berbeda pendapat itu hal yang biasa. Dalam hal akidah, dalam hal manhaj nggak ada bedanya antara Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Bukhari, dengan Imam Malik, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Bahkan kalau mereka jujur, justru mereka yang menuduh ini yang beda. Sekarang gini, Imam Syafi'i kalau sholat pakai usolli apa tidak? Kalau wudhu pakai nawaitu enggak? Imam Syafi'i tahlilan enggak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Hasan Basri, Tawus, Atha bin Abi Rabah merayakan maulid Nabi apa tidak? Mereka jujur mengatakan tidak. Mereka yang tahu ya. Tidak. Ya sama dengan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Ibn Taimiyah sama. Justru mereka ini yang tidak sama. Imam Syafi'i enggak kenal tahlilan, mereka tahlilan. Berarti mereka beda dong dengan Imam Syafi'i. Bahkan dalam beberapa fikih, Imam Syafi'i termasuk yang mewajibkan cadar. Imam Syafi'i paling benci, paling enggak suka ada orang baca Al-Quran di atas kuburan. Beliau paling tidak suka. Karena beliau faham, beliau tahu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak sama dengan kuburan, maka salatlah di rumah kalian, salat sunat ya. Salat wajib di masjid laki-laki. Dan bacalah Al-Quran. Kalau di rumah kalian tidak pernah dibacakan Al-Quran, berarti rumah kalian seperti kuburan. Berarti di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tidak ada orang membaca Al-Quran di kuburan.
Baca Al-Quran di rumah, di masjid, dan seterusnya. Di kuburan, tempat orang mati, tempat kita bertafakur, tadabbur, bahwa cepat atau lambat kita akan menyusul mereka. Bukan tempat ibadah mahdhah, bukan tempat sholat, bukan tempat baca Al-Quran, zikir, wirid, dan seterusnya. Di kuburan, tempat orang mati. Dan tidak ada keberkahan kuburan, itu tidak ada, kecuali tafakur tadi. Yang ada keberkahan masjid, keberkahan orang tua, taat kepada orang tua. Keberkahan kuburan tidak ada. Walaupun kuburan ini orang saleh. Mana dalil? Jika kuburan itu mendatangkan berkah, jika kuburan orang baik, orang soleh itu ada berkahnya, ada sesuatunya, pasti Nabi mengumumkan tempat kuburan orang-orang soleh. Adakah orang-orang soleh yang sudah meninggal di zaman Nabi? Ya banyak sekali. Ya, para Nabi, para Rasul ribuan. Ada Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kemana itu kuburannya pada? Nabi tidak pernah mengatakan, ingat, wahai para sahabatku, catat, jika engkau ada kesempatan, kunjungi kuburan Nabi Ibrahim di sini, Ismail di sini, Ishak di sini, Yakub di sini. Dan sangat-sangat besar kemungkinan kuburan Nabi Ismail ada di Mekah. Tapi mana? Nabi tidak pernah menunjukkan, bahkan ya beliau tidak tahu, tidak diberitahu oleh Allah. Kenapa? Karena nggak perlu tahu. Kenapa nggak perlu tahu? Ya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Yang perlu tahu adalah tempat di mana di tempat itu dibangun Ka'bah. Disinilah tawaf. Sebelah sini ada Safa, Marwah, Sa'i. Di sini ada Hijr Ismail. Itu yang perlu tahu. Maka ibadah di situ. Adapun kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan seterusnya, tidak perlu tahu. Kenapa? Nggak ada apa-apanya. Bagaimana di negeri kita dicari, dikunjungi beramai-ramai kuburan orang-orang saleh, orang-orang baik. Mana yang lebih saleh, lebih baik? Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Apa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yahya, Zakaria? Tentu para nabi, para rasul jauh lebih mulia, lebih baik. Kok tidak dikunjungi oleh Rasul dan para sahabat? Jika berbondong-bondong ke kuburan orang-orang soleh itu baik, benar, berarti Rasulullah dan para sahabat kurang baik, kurang sempurna. Apa iya? Apa iya kita lebih sempurna, lebih baik dari Rasul dan para sahabat? Ya, bukankah beliau itu uswah, qudwah, contoh teladan? Mustahil. Maka ketika Rasul dan para sahabat tidak pernah berbondong-bondong mengunjungi sebuah kuburan, maka itulah yang terbaik. Jangan kita mengarang-arang sendiri dalam agama ini. Ya. Nah, ketika kita menyamakan antara beliau bawakan satu bait, ya. Alam tara anna as-sayfa yankusu qadrahu idza qila inna as-sayfa amda minal 'asa. Termasuk sebuah keburukan, kedoliman ketika menyamakan pedang dengan tongkat. Pedang dengan tongkat disamakan, tentu sebuah kedoliman dan sebuah penghinaan kepada pedang, ya. Pedangmu seperti tongkat misalnya, tentu yang punya pedang marah. Pedang itu kan tajam, gitu ya. Tidak seperti tongkat. Ini disamakan. Dosa, zalim, keliru, dan penghinaan. Itu sama-sama benda mati. Lebih zalim lagi, lebih penghinaan lagi ketika kita menyamakan
seseorang dengan siapa misalnya, Imam Syafi'i misalnya. Guru saya di kampung, saya belajar ngaji di kampung, guru saya pintar, sepintar Imam Syafi'i. Ya, tentu ini sebuah kebohongan, ya kan? Lebih bohong lagi, lebih zalim lagi ketika menyamakan seseorang dengan Abu Bakar, Umar. Zalim. Nah, puncak kezaliman adalah menyamakan seorang makhluk dengan Allah Rabbul Alamin yang bukan makhluk tapi Khalik. Maka dosa besar sebesar-besarnya dan Allah murka semurka-murkanya ketika Allah disamakan dengan makhluk. Maka hati-hati lisan kita. Kadang suka keceplosan kita. Oh, Tuhan itu, Allah itu ya sama seperti orang tua kepada anak. Anak itu kalau dia rajin, jujur, amanah, taat kepada orang tua, nggak usah minta juga dikasih. Ya, begitu juga Allah. Hati-hati nih. Begitu juga Allah. Allah kan tahu kita butuh apa. Ngapain kita minta? Ngapain kita berdoa? Betul? Betul? Salah sekali. Salah sekali. Allah tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Tapi Allah menyuruh kita berdoa. Bahkan Allah marah. Allah tidak suka dengan orang yang tidak pernah berdoa sombong. Maka Nabi pagi berdoa, petang berdoa, mau makan, mau tidur, bangun tidur, mendengar azan, penuh dengan doa-doa. Doa ibadah, ada satu lagi doa masalah. Jangankan mau berhadapan dengan musuh, mau nyambung tali sendal. Sebuah perbuatan yang sangat-sangat mudah, anak kecil juga bisa menyambung tali sendal. Tetap Nabi menyuruh kita berdoa. Berdoalah memohon kepada Allah walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Ya. Berarti kan batil itu ucapan tadi. Menyamakan Allah dengan orang tua, menyamakan Allah dengan presiden misalnya. Coba kita mau berhadapan langsung dengan presiden, bisakah? Gak bisa. Mesti lewat lurah, camat, bupati, gubernur, menteri dalam negeri, bisa sampai ke presiden. Begitu juga Allah. Bisakah kita langsung ke Allah? Nggak bisa katanya. Mesti lewat perantara. Kita ini orang kotor, banyak dosa. Kita butuh perantara. Siapa? Orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang sudah mati, itu perantara antara kita dengan Allah. Betul? Salah, batil, syirik. Nah, presiden, raja nggak kenal kita. Allah bukan kenal lagi. Orang yang menciptakan kita adalah Allah, gimana nggak kenal? Apa yang kita ucapkan, bahkan sebelum kita ucapkan, apa yang ada di hati kita, Allah tahu, Allah Maha tahu. Ya. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya. Perlukah perantara? Tidak perlu. Kecuali perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang berupa apa? Ada perantara supaya kita dekat dengan Allah, ada caranya maksudnya ya. Perantaranya, caranya apa? Ibadah. Ibadah. Agar kita dekat kepada Allah, ada caranya, ada perantaranya. Apa? Ibadah. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir, wirid, dan seterusnya. Ini perantara supaya kita dekat dengan Allah, bukan orang mati. Ya.
Wala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian membikin amsal, perumpamaan-perumpamaan untuk Allah, nggak boleh. Nggak boleh. Biarkan Allah sendiri yang membikin perumpamaan. Kalau Allah dan Rasulnya membikin perumpamaan, kita ikuti. Kalau tidak ada, jangan. Karena berbicara tentang Allah adalah berbicara tentang sesuatu yang paling gaib, yang paling tidak bisa dinalar, yang paling akal kita nggak bisa mencerna. Ya, bayangkan ada orang sering sujud, ruku, sholat, baca Al-Quran, ada anak-anak, ada wanita taat kepada Allah, diberondong, dibom, dibantai oleh sekelompok manusia yang tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tidak pernah wudu, tidak pernah mandi junub bahkan. Dan itu sudah ribuan yang mati. Allah diem aja. Allah diem. Allah nggak tolong kan? Ya, saudara-saudara kita di Gaza sana tidak ditolong oleh Allah, mau dibantai habis-habisan. Ya, kan nggak masuk akal, nggak bisa dinalar. Dan itulah Allah, kehendak Allah itu nalar kita tidak bisa menjawab. Ya, yang mencaci maki Nabi, yang memusuhi Nabi, yang musuh bebuyutan Nabi, yang dalam 3 perang besar berusaha membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam 3 peperangan besar dia memimpin pasukan untuk membinasakan Nabi dan para sahabat. Allah kasih hidayah, akhirnya masuk surga. Sementara yang menyayangi Nabi dari kecil, yang siap mati demi Nabi, pasang badan demi Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pun sangat cinta kepada orang ini. Allah nggak kasih hidayah dan akhirnya kekal di neraka. Abu Talib, yang tadi Abu Sufyan. Coba bisa dinalar nggak? Allah maunya apa sih? Kehendak Allah apa sih? Nggak bisa akal kita menjawab. Logika kita mencerna nggak bisa. Nanti di surga insya Allah. Wa unabbiukum bima kuntum bihi takhtalifun. Akan kami terangkan kepada kalian nanti di surga apapun yang kalian perselisihkan, apapun yang kalian pertanyakan, apapun yang menjadi rahasia di dunia ini. Kan penuh rahasia, penuh misteri di dunia ini kan. Nanti terjawab di surga. Maka salah satu kenikmatan surga itu bukan cuma kenikmatan makan, minum, jima, pemandangan yang bagus dan seterusnya, tapi kenikmatan ilmiah, kenikmatan ilmu, bahkan kenikmatan ibadah ada. Masih boleh beribadah, bukan wajib, bukan. Ya. Mungkin ketika sudah ribuan tahun menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, dia rindu, kangen seperti dulu waktu di dunia, sholat misalnya. Sholat dia tidak wajib, tapi sebuah kenikmatan. Ya. Jadi masih ada sholat, masih ada wudhu bagi yang mau. Mana dalil? Mimpi Nabi SAW. Nabi pernah bermimpi, dan mimpi seorang Nabi pasti wahyu, pasti dari Allah. Tidak mungkin kacau, tidak mungkin dari setan, tidak mungkin dari diri sendiri. Tidak seperti kita. Kalau kita bermimpi, ada kalanya dari setan, ada kalanya dari diri kita sendiri. Bayangan kita sendiri, lamunan kita sendiri, terbawa mimpi. Dalam mimpinya, Nabi masuk ke dalam surga. Kemudian
beliau melihat istana yang sangat megah. Kemudian beliau ingin masuk ke dalam istana ini. Tiba-tiba di depan istana itu ada seorang bidadari yang sedang berwudu. Nah, dari kalimat sedang berwudu ini disimpulkan oleh para imam berarti di surga masih ada ibadah. Wudu kan ibadah mahdoh kan. Berarti ada wudu, ada sholat, ada baca Al-Quran. Melantunkan ayat-ayat Al-Quran di surga mungkin, boleh. Kemudian Nabi bertanya kepada bidadari ini istana milik siapa? Bidadari menjawab, milik Umar bin Khattab. Demi mendengar ini milik Umar, Nabi nggak jadi masuk. Nabi ingat betapa Umar sangat-sangat pencemburu. Dan laki-laki itu semakin pencemburu semakin mulia. Semakin mulia. Oleh karena itu manusia paling pencemburu di muka bumi siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Gak ada laki-laki yang lebih pencemburu dari beliau. Jangankan masih hidup. Jangankan beliau masih hidup, beliau sudah wafat saja, istri-istri beliau, janda-janda beliau tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Allah menghargai kecemburuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, laki-laki rusak. Laki-laki yang dibenci oleh Allah. Rambut istrinya terlihat oleh laki-laki siapapun, dia nggak marah, dia nggak cemburu. Lehernya, betisnya terlihat oleh laki-laki lain, dia biasa saja. Ya. Ini laki-laki yang sangat dibenci oleh Allah. Termasuk ketika anak istrinya berbuat maksiat. Kok dia diam saja, ini sangat tercela. Nah, dosa yang sangat besar luar biasa, menyamakan Allah dengan makhluknya. Sementara menyamakan antara makhluk dengan makhluk saja, dosa, zalim, seperti tadi. Menyamakan Imam Bukhari dengan Abu Bakar, zalim, nggak boleh, haram. Bahwa beliau berdua sama-sama mukmin, sama-sama muslim, sama-sama beriman, sama-sama taat kepada Allah, sama-sama berilmu, betul. Tapi menyamakan nggak bisa, tidak bisa disamakan. Ya. Bahkan dulu ada seorang alim yang membungkam sebuah syubhat yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz sama dengan Muawiyah, bahkan lebih mulia dari Muawiyah. Antum tahu siapa Muawiyah ya? Antum siapa Umar bin Abdul Aziz? Sekilas memang seolah Umar bin Abdul Aziz lebih mulia. Luar biasa Umar bin Abdul Aziz ini. Sementara ya banyak pembicaraan buruk tentang Muawiyah lah. Maka tampillah seorang ulama mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya Muawiyah naik kuda, kemudian kudanya ini menerbangkan debu, wallahi demi Allah, debu itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ucapan ini dikeluarkan oleh ulama ini dalam rangka apa? Dalam rangka membungkam subhat tadi. Bagaimana seorang yang bukan sahabat mau disamakan dengan sahabat, bahkan lebih mulia. Ya. Muawiyah sahabat, bertemu dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam.
Kenapa disamakan dengan orang yang belum pernah bertemu dengan Nabi walaupun mulia sekali? Kemana dalil? Padahal dalil sangat jelas. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman denganku, bertemu dengan aku, para sahabat, kemudian setelah itu, tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka semulia-mulia tabi'in tidak akan menyamai derajat serendah-rendah sahabat. Ya. Jika Umar bin Abdul Aziz lebih mulia atau semulia Muawiyah, tentu Allah akan takdirkan Umar bin Abdul Aziz lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena bertemunya antara Nabi dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abu Hurairah, Aisyah, Abdurrahman bin Auf, ini bukan kebetulan. Sudah direncanakan oleh Allah dari sebelum bumi dan langit diciptakan. Mungkin antum pernah dengar riwayat bahwa sebelum ada manusia di muka bumi, Allah sudah tahu bahwa nanti akan ada manusia bernama Adam, bernama Idris, bernama Hud, bernama Saleh, Ibrahim, Ismail, kemudian berikut umatnya. Ini Ibrahim bersama umatnya sekian, ini Musa bersama umatnya sekian. Allah sudah tahu. Allah melihat apanya? Orang baik itu dilihat oleh Allah, nggak usah tangannya, kakinya, matanya. Ini tangannya mukul orang berapa kali, ini mulutnya zikir berapa kali, ini lisannya baca Al-Quran berapa kali. Nggak perlu Allah melihat itunya, cukup melihat hati. Dengan melihat hatinya Allah tahu, oh ini baik, oh ini kurang baik, oh ini lumayan baik, oh ini buruk sekali. Cukup bagi Allah melihat hatinya. Dilihatlah oleh Allah seluruh manusia, dan Allah melihat hati terbaik adalah hatinya para nabi, para rasul. Nggak ada yang mengalahkan. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, manusia-manusia terbaik, termulia. Tentu hatinya yang terbaik. Nah, di antara para nabi, para rasul yang 124.000 itu, Allah melihat hati terbaik adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah melihat hati manusia yang di luar para nabi, para rasul. Bukan nabi, bukan rasul, dilihat hatinya. Ternyata hatinya siapa? Hatinya Abu Bakar, hatinya Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, terus para sahabat. Itu hati terbaik. Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, itu di bawahnya, apalagi kita semua. Di bawahnya lagi. Tingkat-tingkat manusia itu luar biasa. Walaupun sama-sama muslim, walaupun sama-sama masuk surga insya Allah, tapi bertingkat, tidak berada dalam satu level. Nah, Allah sengaja kumpulkan hidupnya seorang nabi yang memiliki hati terbaik, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, dengan hidupnya manusia biasa yang bukan nabi, yang punya hati terbaik. Dikumpulkanlah, bertemu di situ. Bukan kebiasaan, bukan kebetulan, tapi betul-betul direncanakan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, maka sekali lagi, jangan pernah berkata, jangan pernah beranggapan, ya karena kebetulan aja lahir di zaman Nabi, ya otomatis jadi sahabat. Kalau saya lahir di zaman Nabi, saya jadi sahabat. Betapa sombongnya. Ya, tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Bagi kita, iya. Ya. Sono kemari cari objekan, cari kerjaan, nggak dapat. Begitu mampir di masjid, ketemu teman lama, dapat.
Bagi kita mungkin kebetulan, bagi Allah tidak. Allah memang kasih hadiah ke kita setelah usaha ke sana kemari. Ya. Fal wajibu an nu'mina bima wasafallahu wa samma bihi nafsahu. Maka yang wajib adalah kita beriman, yakin betul dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Jadi kita jangan ikut-ikutan mensifati Allah. Biarkan Allah mensifati dirinya sendiri. Aku bersemayam di atas arsy, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, kelak aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, kelak aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku, aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat, aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Terserah, ini ucapan Allah. Kita ikuti apa adanya. Dan gak mungkin paham. Gimana kita bisa memahami kedua jari Allah membolak-balikkan hati manusia yang entah berapa miliar hari ini hidup di muka bumi, hatinya dibolak-balikkan oleh Allah. Gimana caranya? Nggak kepikiran, nggak mungkin kita paham. Ya, jadi Allah cuman yang membolak-balikkan ini dua, kemudian hati manusia di detik yang sama, di waktu yang sama, miliaran manusia. Nggak kejangkau oleh akal kita. Karena itu nggak usah paham. Yang penting tirukan apa adanya, imani apa adanya. Dan itulah para sahabat. Adakah para sahabat yang bertanya, yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an istiwa'illah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang tangan Allah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wajah Allah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bersemayamnya Allah. Jawablah begini-begini. Ada ayat seperti itu? Enggak ada. Satu pun enggak ada. Yang ada wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamar dan judi. Jawablah begini-begini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hilal. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram. Bagaimana berperang di bulan haram, hukumnya seperti apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tidak banyak. Ibnu Abbas memuji sahabat-sahabat Nabi. 23 tahun bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yang ditanyakan oleh para sahabat dan akhirnya diabadikan dalam Al-Quran itu cuman 12 kira-kira. Ya, yang yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil khamri wal maisir, itu kira-kira cuma 12. Padahal 23 tahun para sahabat bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan para sahabat itu takut. Takut. Bukan cuek. Bukan nggak ada bahan untuk nanya. Bukan. Banyak pertanyaan yang bersarang di dada para sahabat. Tapi ditahan. Ditahan. Nah, berapa banyak pertanyaan itu yang berakhir dengan keburukan. Gara-gara nanya. Contohnya pertanyaan Bani Israel Yahudi tentang sapi betina. Kan berakhir dengan kemudorotan yang luar biasa. Gara-gara nanya. Coba kalau nggak usah nanya. Ketika Nabi Musa memerintahkan kepada Yahudi Bani Israel, idbahu baqaratan, sembelihlah sapi betina. Betina lagi. Betina dengan jantan mahalan mana? Mahalan jantan kan? Betina lebih banyak, lebih murah. Coba nggak usah nanya, cari sapi betina, barangkali 5 langkah, 7 langkah udah dapet. Murah. Pakai nanya. Yang warnanya apa? Ya, Nabi Musa merasa Nabi, memohon kepada Allah, dijawab warnanya kuning. Nanya lagi, yang tua apa yang muda, yang sudah buat kerja, dan seterusnya. Memberatkan. Ya.
Maka Nabi bersabda, dari kisah ini salah satu dosa besar adalah bertanya, yang dengan pertanyaan itu menjadi sulit, ya. Maka para sahabat menahan diri, apalagi masalah tauhid, masalah sifat Allah, nggak ada satupun yang bertanya, ya. Tidak seperti kita. Itu ketika Allah, kan Allah bersemayam di arsy tuh. Ketika Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, berarti arsy Allah kosong dong. Itu kan pertanyaan wajar ya. Gak ada satupun sahabat yang bertanya seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya. Bukan tabi'in, bukan atba'u tabi'in, ahlul bidah pernah bertanya seperti itu. Sahabat nggak ada. Apa menurut kita para sahabat orang-orang bodoh? Tidak. Justru para sahabat pintar dijaga oleh Allah. Ketika mereka bertanya adalah sesuatu yang memang perlu ditanyakan. Seperti khamr dan judi tadi, ya. Ngobrol, senyum, baik-baik. Begitu minum khamr langsung caci maki, tunjuk-tunjuk, bahkan tidak jarang pukul-pukulan. Itu yang terjadi. Disinilah para sahabat tergerak untuk bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, sebetulnya hukum minum khamr itu apa sih? Tadinya baik-baik, senyum, ramah, nggak ada masalah. Begitu minum khamr, emosi, tunjuk-tunjukkan, saling pukul. Begitu kira-kira. Adapun bertanya tentang sifat Allah tidak ada satupun. Ya. Wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi tentang Allah? Karena Al-Qur'an wahyu, sabda Nabi. Al-Qur'an wahyu, sabda Nabi. Wahyu juga. Wahyu juga. Emang Nabi ngarang? Nabi tidak pernah ngarang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu jaminan dari Allah bahwa yang keluar dari mulut Muhammad bukan hawa nafsu dia, keinginan dia, tapi wahyu. Ya. Apalagi ketika beliau berbicara tentang Allah. Dan tidak boleh dibedakan. Meyakini Allah bersemayam di atas arsy itu harus, karena itu ada di ayat Al-Quran, nggak tanggung-tanggung 7 ayat. Tapi meyakini bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia, jangan terlalu diyakini, karena itu tidak ada di Al-Quran, cuma ada di hadis. Betul? Salah, nggak ada perbedaan antara isi Al-Quran dengan isi hadis. Sama-sama dari Allah, yang sahih ya, yang sahih. Barangkali perbedaannya begitu. Al-Quran betul-betul dijaga. Allah sendiri yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri yang menjamin. Adapun Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Musannaf Abdul Razak, tidak ada jaminan dari Allah. Artinya ada yang sahih, ada yang dhaif. Adapun Al-Quran dijamin, gitu ya. Apanya? Lafadznya. Adapun makna yang berkembang di masyarakat tidak dijamin. Tidak dijamin. Maka lihat saudara-saudara kita, mereka baca enggak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Baca. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Bahwa aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Mereka baca. Nggak mungkin baca ayat dilewatin itu. Mereka baca. Tapi mereka memahami bahwa maksud bersemayam di situ Allah menguasai. Ya, Allah nggak jamin kan? Bahwa pemahaman kaum muslimin terhadap ayat Al-Quran benar, Allah nggak jamin. Yang Allah jamin lafadznya.
Bahwa lafaz itu tidak akan diselewengkan, Allah nggak jamin. Yang Allah jamin lafadznya masih utuh, masih asli. Beda dengan Taurat, Injil, Zabur, Allah nggak jamin. Maka berantakan sampai hari ini. Karena nggak dijamin oleh Allah keasliannya. Perjanjian lama, perjanjian baru, entah berapa persen yang sudah dirubah-rubah. Mungkin yang asli tinggal 10% atau mungkin kurang. Adapun Al-Quran 100% asli semua. Apanya? Lafadznya. Adapun pemahamannya yang sampai kepada kaum muslimin, Allah nggak jamin. Ya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Ada 4 di sini yang haram, dan ini bisa syirik. Dalam rangka mempelajari dan mengimani sifat-sifat Allah. Apa? Tahrif, ta'til, takyif, tamthil. Apa tahrif? Dirubah-rubah. Betul Allah bilang tangan, tapi maksud Allah kekuasaan. Betul Allah bilang aku turun ke langit dunia, aku turun setiap sepertiga malam. Tapi yang turun bukan zat Allah, tapi rahmatnya. Nah, ini tahrif namanya. Dirubah-rubah. Betul Allah mengatakan aku bersemayam di atas arsy, tapi maksud bersemayam di sini menguasai. Karena Allah tidak berada di mana-mana, gitu ya. Bahkan luar biasa saudara-saudara kita yang meyakini peristiwa Isra Mi'raj. Saya kira nggak ada saudara-saudara kita yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Mereka semua yakin, bukan cuma yakin, malah memperingati. Peristiwa Isra Mi'raj itu diperingati. Sebuah peringatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai ke Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Mereka memperingati ini. Dan di dalam Isra Mi'raj ada kisah apa? Ada kisah Jibril membawa Nabi alaihi salatu wassalam naik, udah jelas itu naik. Sampai melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Berhadapan langsung dengan Allah, mendengar suara Allah, memerintahkan sholat 5 waktu. Di mana coba Allah kalau nggak di atas? Bisa-bisanya mereka menolak kalau Allah itu ada di atas. Ini luar biasa syubhat itu ya. Dan bukan orang bodoh di antara mereka hafal Al-Quran. Di antara mereka hafal ratusan bahkan ribuan hadis. Ya, tapi itulah pemahaman. Itulah kesesatan. Ya. Tidak ada yang dijamin oleh Allah untuk tidak sesat. Pokoknya kalau IQ-nya mendekati 200 nih, nggak mungkin sesat. Saya jamin, nggak ada. Pokoknya kalau dia berbakti sekali kepada ibunya, nggak mungkin sesat. Saya jamin, nggak ada. Pokoknya kalau dermawan nih, dermawan sekali nih, saya jamin nggak akan sesat. Allah bilang begitu, nggak ada. Mau dermawan, mau jujur, mau amanah, mau sangat berbakti kepada orang tua, tapi kalau Allah nggak kasih hidayah, ya sesat. Antum kenal Bunda Teresa? Tahu insya Allah ya. Kurang baik apa? Betapa mulianya beliau. Betapa mulianya beliau. Habis waktunya, hartanya untuk orang-orang jumbo, orang-orang miskin. Kan mulia sekali. Tapi karena Allah tidak kasih hidayah, ya kekal di neraka selama-lamanya. Gitu. Ya tadilah Abu Sufyan dengan Abu Thalib. Ya. Maka dinyatakan bahwa semua manusia pasti sesat. Kecuali semua manusia itu pasti sesat kecuali orang yang Engkau beri hidayah ya Allah. Ya. Semua manusia ini lapar.
kecuali yang Engkau beri makan ya Allah. Semua manusia ini telanjang kecuali yang Engkau beri pakaian ya Allah. Ini hadis yang sangat luar biasa. Ya, insyaallah untuk taktil, takyif, tamtsil kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara kita itu kan banyak namanya wali, Ustaz. Ya. Apakah wali itu yang setara dengan nabi-nabi? Yang antum dengar wali ada berapa? Ada 9 ya. Wali itu ribuan ya. Bahkan di masjid ini, di Barata ini, di Celuduk ini ada wali. Mungkinkah? Mungkin sekali. Apa sih syarat jadi wali? Kata Allah ya, jangan kata si A, si B, si C. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan dia bertakwa. Beriman berarti tidak syirik. Dia betul-betul bertauhid. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Dan dia bertakwa. Apa bertakwa? Setiap malam salat tahajud, setiap hari puasa Daud? Enggak. Belum sampai ke situ, asal dia melaksanakan perintah Allah yang wajib. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji kalau dia mampu. Jauh dari zina, khamr, judi, meninggalkan perintah Allah yang haram. Wali dia. Ya. Maka enggak ada kaidah wali itu harus bisa gelar sajadah di atas air misalnya, sholat di situ ya. Rakaat pertama bisa, rakaat kedua, rakaat terakhir nyemplung gitu. ada ilmunya hilang itu. Enggak ada wali seperti itu. Bentar sholat di sini, bentar sholat di Mekah ya. Aneh-aneh seperti itu enggak ada. Cukup alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Maka ada seorang syekh ulama ditanya oleh jamaah, "Ya syekh, wali itu seperti apa?" Wali itu seperti apa? Dijawab oleh syekh ini balik bertanya, "Engkau sholat 5 waktu?" Sholat. "Engkau puasa Ramadan?" Iya. "Engkau zakat haji ketika mampu?" Iya. "Engkau tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak membunuh?" Iya. Anta wali. Engkau wali. Mudah jadi wali. Yang tidak mudah jadi ulama. Dia ada ulama harus hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu tentang kaidah fikih, usul fikih, tahu mana nasih, mana mansuh, mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khas. Tidak mudah. Hari ini kebalik. Jadi seolah wali itu lebih mulia, lebih baik, lebih berilmu dari ulama. Keliru. Orang-orang awam yang gak dikenal di masyarakat, dia menjadi wali karena memang taat kepada Allah, melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram. Bisa? Sangat bisa. Tapi jadi ulama sulit. Mesti belajar dari kecil. Gitu ya. Jadi wali itu bukan cuman 9. Ya. Dan untuk menjadi wali tidak harus yang aneh-aneh tadi. Bahwa karamah Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Umar berbicara di mimbar di Jumat di Madinah, suaranya terdengar oleh kaum muslimin yang sedang jihad di Irak sana. Ada. Apalagi ada seorang sahabat yang kudanya berlari di atas air. Tapi sekali doang. Gitu. Tapi Abu Bakar apa? Utsman apa? Apakah sahabat tadi lebih mulia dari Abu Bakar, dari Utsman? Enggak kan? Enggak. Gitu.
Artinya karomah-karomah itu kadang diberikan oleh Allah, kadang tidak. Bukan berarti yang diberi karomah lebih mulia dari yang tidak diberi karomah, enggak. Ya Abu Bakar kan jelas lebih mulia dari Umar. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan ada ucapan-ucapan yang istilahnya di mengucapkan kayak umat, ucapan amin. Itu keluar dari sini tidak berubah karena seperti yang terjadi di YouTube. Amin diganti apa? Ya, tidak amin, diam, tunjuk satu, itu tahu, lalu dua. Ya, itu kan terjadi sekarang ya. Apakah itu keluar dari sekarang dari akidah? Sholat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dia nggak bilang amin. Kenapa dia diam? Kan terjadi sekarang. Dan juga Maksudnya sholat sendiri? ngomong dia kan. Dua dalam hal itu satu, ya, miliknya dua, gitu. Itu dia ucapkan. Dalam ucapan itu keluar dari itu enggak dari akidah. Dia nyuruh seperti itu, nyuruh jangan bilang amin gitu. Itu dosa besar. Ya dia melawan Allah dan Rasulnya dong. Mosok gimana? Apa maksudnya? Merusak syariat dong. Ya? Ini luar biasa. Oh, kampanye. Sama Prabowo, sehingga dia nggak mau bilang amin karena amin seperti itu. Jadi umumkan itu Ustaz. Jadi kalau Ada tuh Muslim segila itu memang ada. Ada apa lamunan aja? Saya kira nggak ada. Saya kira, yang ngomong itu katanya ada. katanya. Bukan di YouTube itu ada yang lagi jamaah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini maunya diem aja terus ada videonya, nggak ada kan? Cuman cerita si fulan ini aja ada. Ya kita nggak wajib percaya sama dia. Nggak usah percaya aja dah. Kan jadi fitnah kaum muslimin ya. Keluar dari itu enggak tahu. Oh yang cerita. Iya kalau dia cuman bohong berarti dia dosa bohong. Kalau dia cuman bohong ya, saya kira bohong ya. Saya kira nggak ada Muslim segila itu ya. Gila sekali ini ya. Cuman gara-gara itu kemudian tidak mengucapkan amin. Itu udah ribuan tahun seperti itu. Ini nggak waras. Saya kira nggak ada. Insya Allah nggak ada. Ya. Inilah. Iya, kan kita nggak wajib percaya sama dia, ya kan? Kita nggak percaya sama omongan dia, kan kita nggak dosa, ya kan? Saya ucapan dari yang ucapkan, yang bersangkutan yang mengucapkan itu apakah dia keluar dari apakah dia Bisa ya, itu ucapan yang sangat batil itu ya. Bisa. Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat di kuburan. Kalau misalnya sholat jenazah itu orang yang tak dia begitu mayat sudah kuburan dia sholat. Oh ya, ya. Itu perkecualian ya, boleh. Kenapa? Karena dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi pagi-pagi kira-kira waktu duha, Nabi tidak melihat wanita yang biasa membersihkan masjid. Nabi bertanya, kemana wanita itu? Dijawab oleh para sahabat, tadi malam meninggal. Nabi agak kecewa, kok aku tidak dikasih tahu.
Lalu Nabi bertanya, mana kuburannya? Setelah ditunjukkan kuburannya di sini, di atas kuburan itu beliau berdiri, kemudian mengangkat tangannya, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian takbir, ya, takbir tidak harus mengangkat tangan, ya, kemudian sholat dan seterusnya, sholawat, kemudian doa, kemudian salam, sholat mayat. Kenapa? Karena jelas di situ tidak ada sujud, tidak ada ruku. Maka untuk sholat mayat boleh di atas kuburan. Di luar itu tentu tidak boleh. Wallahu a'lam. Apakah bukan karena Nabi itu dihitungkan supaya jadi syariat gitu? Jadi waktu Nabi sholat akan 2 rakaat lupa di ini kan supaya jadi syariat karena Nabi mau memperbaiki gitu. Nah, seperti itu jadi juga apa karena Nabi memang dari Allah dihitungkan supaya jadi syariat supaya sholat di kuburan boleh gitu untuk sholat nggak ada jadi gitu. Jelas, seluruh kejadian di zaman Nabi adalah ada hikmahnya. Tapi kan kehendak Nabi tidak sama dengan kehendak Allah. Maunya Nabi yang menyolati, tapi Allah telah atur. Sengaja Nabi nggak tahu, akhirnya begini-begini. Dan itu kan bukan maunya Nabi. Seperti Nabi lupa sholat asar, tapi cuma 2 rakaat salam, padahal tidak qashar. Apakah disengaja oleh beliau supaya jadikan pelajaran? Tentu tidak. Memang beliau betul-betul lupa. Allah yang bikin beliau lupa. Adakah hikmahnya? Pasti ada. Itu. Jadi bukan maunya Nabi, Allah yang ngatur. Tentu beliau tidak mau lupa dan nggak boleh dong pura-pura lupa. Biar nanti ada pelajarannya. Ya cukup bagi beliau. Seandainya memang beliau tidak lupa, ya. Jika nanti ada di antara kalian yang lupa sholat mestinya 4 kok 2, maka caranya begini-begini, kan mudah diterangkan. Tapi Allah menghendaki beliau sendiri yang lupa, dan dengan lupa itu akhirnya ada pelajaran. Wallahu a'lam. Termasuk Nabi kesiangan waktu bangun subuh, ya, sepulang perang itu beliau bangun, dan para sahabat juga semuanya kesiangan. Matahari sudah terbit, sudah lumayan tinggi. Nah, ini pelajaran juga buat kita semua, bahwa ketika kita tertinggal sholat karena ketiduran, maka sholatlah ketika bangun. Ya, bukan udah habis waktunya nggak sah, nggak usah sholat atau qadha atau apa, enggak. Sholatlah ketika terbangun, sholatlah ketika ingat, apabila kita kelupaan. Wallahu a'lam. Siangan kenapa? Ya enggak, ya, namanya kesiangan itu ya sekali-sekali, artinya memang dia sudah merencanakan, apalagi hari ini kan ada alarm, ya. Kalau setiap hari ya bukan kesiangan, ya. Artinya memang kebiasaan dia, bukan kesiangan. Kan ada orang yang biasa bangun jam 6, setengah 7, dia bilang nggak kesiangan itu jam setengah 9. Emang dia bangunnya jam segitu. Seperti orang-orang kafir kan? Orang-orang kafir bangun jam 7, jam setengah 7 biasa, nggak kesiangan. Kesiangan itu ya jam 9 misalnya, gitu ya. Kalau kita kaum muslimin bangun jam 6, setengah 6, ya kesiangan. Ya kan? Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca hadis yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang saya tanyakan adalah
itu dosa yang seperti apa dan waktunya, ada jangka waktunya atau tidak, yang harus berapa, kapan dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang disebut oleh Nabi 1 tahun, iya kan? Yang puasa Arafah dan puasa Muharram itu ada 2 hadis kan? Diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka tiap tahun kita puasa Arafah, puasa Muharram juga, 10 Muharram, Asyura, setahun. Ya. Dosa seperti apa? Wallahu a'lam. Kan Nabi tidak jelaskan. Sebagian ulama mengatakan dosa kecil. Tapi ini pendapat ya, bisa benar, bisa salah. Karena Allah Maha Pengampun. Bahkan tanpa taubat, tanpa sholat, tanpa ini, tanpa itu, Allah mengampuni dosa besar. Mungkinkah? Mungkin. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mengampuni harus pakai taubat, harus pakai sholat, ya bukan Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Siapa yang akan diampuni oleh Allah, terserah Allah. Sebaliknya, dosanya nggak seberapa, dia tetap sholat, tetap saum, tapi Allah nggak ampuni, bisakah? Bisa. Artinya tetap di neraka dulu. Itu. Allahu Akbar. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.